Halo guys, selamat malam. Saya sekarang sedang di Masjid Patok Negoro di Ploso Kuning. Tapi kebetulan saya datang ke sini malam hari, jadi mungkin nanti tampilan videonya kurang begitu maksimal karena kondisi yang gelap. Masjid ini bernama Masjid Patok Negoro Ploso Kuning, berada di Minomartani, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masjid ini dibangun pada tahun 1724 oleh Kyai Mursodo. Kyai Mursodo merupakan anak dari saudara Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1, yaitu Kyai Nuriman. Kyai Nuriman adalah seorang ulama yang dulu pernah ditawari untuk menjabat menjadi seorang raja di Keraton Yogyakarta, yaitu menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1. Namun beliau memilih untuk mendalami ilmu agama dan menyebarkan ilmu agama dan menjadi seorang ulama yang sangat ternama di daerah Melangi, bahkan di seluruh Indonesia. Beliau memiliki putra, salah satunya bernama Kyai Mursodo. Kemudian Kyai Mursodo mendirikan Masjid Patok Negoro di Ploso Kuning ini, sekaligus menyebarkan agama di daerah tersebut. Nama Ploso Kuning diambil dari nama pohon, yakni ploso. Letaknya tidak jauh dari tempat didirikannya masjid, hanya sekitar 300 meter. Pada saat itu dedaunan di pohon ploso tersebut banyak yang berwarna kuning, sehingga dari sanalah kemudian nama masjid tersematkan menjadi nama Masjid Ploso Kuning. Fungsi Masjid Patok Negoro Ploso Kuning tidak ubahnya masjid-masjid Patok Negoro lainnya. Selain sebagai tempat ibadah umat Islam, juga berfungsi untuk tempat pengadilan serta penyebaran agama Islam pada masa tersebut. Tak lama setelah berdirinya masjid, kawasan sekitarnya menjadi tempat tinggal para santri. Secara fisik tidak ada bangunan pondok pesantren, hanya saja memang dijadikan untuk tinggal para santri. Bahkan saat ini kawasan sekitar Ploso Kuning ada yang menyebut sebagai kampung pesantren. Masjid Ploso Kuning merupakan satu-satunya masjid Patok Negoro yang masih utuh keaslian bangunannya sejak awal berdirinya. Hanya ada beberapa elemen bangunan saja yang diganti, yakni plesteran dan atap. Pada tahun 1956, atap masjid diganti dari atap sirap menjadi genteng. Lalu pada tahun 1976, lantai plesteran direnovasi menjadi lantai tegel. Untuk atap dan bangunan Masjid Patok Negoro Ploso Kuning dari dulu hingga saat ini masih asli apa adanya, yakni untuk di bagian masjid utama, atap rumahnya atau model rumahnya adalah rumah model joglo, kemudian di bagian serambi adalah rumah model limasan. Bahan yang digunakan juga masih utuh hingga saat ini. Bila kita berkunjung ke sana, kita bisa melihat tiang-tiang rumah, usuk-usuk rumah, dan balok-balok kayu, belandar pengerat semua masih utuh. Dan semua bahan tersebut adalah menggunakan kayu jati. Hal ini menunjukkan bahwa memang rumah joglo dan rumah limasan itu tak akan lekang ditelan zaman, namun bisa bertahan dari dulu hingga sekarang. Sebagai salah satu contohnya adalah Masjid Patok Negoro di Ploso Kuning ini, karena usianya hingga sekarang sudah sekitar 300-an tahun lebih, tapi kondisinya masih benar-benar kuat. Masjid Patok Negoro hanya ada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta saja, dan jumlahnya ada 5 lokasi.
Biasa juga disebut sebagai kiblat papat limo pancer. Patok dalam istilah Jawa berarti penanda atau tapal batas. Jadi di antara 5 masjid patok negoro tersebut, yang pertama kali didirikan adalah Masjid Patok Negoro di daerah Wonokromo. Masjid tersebut bernama Masjid Takwa Wonokromo yang berada di Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masjid yang kedua adalah Masjid Sultoni yang berada di daerah Ploso Kuning ini. Tepatnya berada di Jalan Ploso Kuning Raya nomor 99 Minomartani, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian yang nomor 3 adalah Masjid Jami An-Nur di daerah Melangi, tepatnya di Dusun Melangi, Desa Nogotirto, Kecamatan Gambeng, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya yang nomor 4 adalah Masjid Nurul Huda, Dongkelan. Masjid ini terletak di Desa Kauman, Dongkelan, Tirto Martani, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang nomor 5 adalah Masjid Ad-Darajatun Babatan. Lokasinya berada di Desa Babatan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara keseluruhan, semua masjid patok negoro tersebut tidak hanya berfungsi sebagai patok atau tapal batas antara pusat pemerintahan dan inti dari kesultanan, tetapi juga memiliki fungsi sebagai pusat pendidikan, sebagai tempat upacara atau kegiatan keagamaan, bahkan juga merupakan bagian dari sistem pertahanan. Nek umurnya pun sekitar 300-an tahun gini. Nek sing anu joglo mleben niku sami nggih, Pak. Nika sami umure kalian iki. Sami nggih. Kan sakjane aja bocor. Oh, sing mlebet e. Kan mboten ento kalian pas. Kayak digantos kajeng sedanten. Nanti kali itu kowe gula pinten tahun iki kok tahun 2 tahun iki. Sing mlebet niku modele joglo ngene. Sing ganti wong pangan siapa? Ya ali-ali samsul. Oh, gantos ping pindah nembe. Nah, yang anu plafon ini niki anyar plafon ini. Nah, dengan tahun. Ini mau ditulis langsung. Sing lebet nggih. Turun tak kurang. Di kumpulan rampung lah pone. Sing ajeng dicor mboten nangsa. Sakae. Pun dibongkar ngoten. Kuat. Oh. Suwanten kraton. Nggih. Nek orang kuat. Nggih, mboten asri. Ini mangke gawete barang ditebawet kaceng menawi, Pak. Menecor mangke umpamane pun gempa nggih paling pun rusak. Muhammadin tifil qulubi wa dawaiha
محمد طب القلوب